Mereka semua memahami suasana hati Song Yuwei. Setelah Song Yu sedikit melunak, Chu Feng berbicara lagi. Senior, meskipun sekte situ Jieling pantas mati, ada orang lain yang bertanggung jawab atas masalah ini. Orang lain. Mendengar ini, Song Yu tidak bisa menahan diri tersentak. Dia selalu mengira itu hanya kelakuan situ Jieling Man, tapi dia tidak menyangka ada orang lain di balik layar. Senior, apakah kamu masih mengenalinya? Chu Feng mengusir Jia Lingyi saat dia berbicara. Inikah ini? Melihat wanita gila dan malu ini, Song Yuwei tidak bisa mengenalinya. Dia adalah Jia Lingyi. Jia Lingyi. Setelah mendengar ini, ekspresi Song Yuwei berubah, dan dia segera bertanya kepada Chu Feng, apakah itu Jia Lingyi dari Alchemy Immortal Sect? Mendengar ini, Song Yuwei hanya bisa menarik napas dalam-dalam, dan emosinya menjadi semakin rumit. Biksu tua Yiku di sampingnya memiliki ekspresi yang sama indahnya. Tentu saja Jia Lingyi dan yang lainnya tahu bahwa wanita muda dari dan Dao Immortal Sect adalah orang yang sangat berbakat dan sangat kuat. Dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan nenek Chu Feng. Karena hubungan ini, melihat Jia Lingyi menjadi seperti ini, reaksi pertama Song Yuwei adalah kekhawatiran. Nona Jia Lingyi, mengapa dia menjadi seperti ini? Chu Feng berkata, dia adalah pelakunya yang merugikan Sekte Api Naga Emas. Kata-kata Chu Feng seperti palu berat yang menghantam kepala Song Yuwei. Untuk sesaat, matanya penuh kebingungan dan pikirannya semakin bingung. Kemudian, Chu Feng menceritakan apa yang terjadi. Sumber dari segalanya adalah Jia Lingyi. Kecemburuan Jia Lingyi terhadap nenek Chu Feng lah yang menyebabkan apa yang terjadi selanjutnya. Namun setelah mengetahui apa yang terjadi, meskipun Song Yuwei marah, dia menjadi lebih khawatir. Dia khawatir tentang Chu Feng, karena Alchemy Immortal Sect terlalu kuat, raksasa kedua setelah Tianhe Overlord Totem Dragon Clan. Itu sama sekali tidak sebanding dengan situ Jieling Man. Kekuatan semacam ini tidak boleh disinggung. Itu sudah tertanam dalam pikiran mereka sejak mereka masih muda dan sudah tertanam dalam pikiran mereka. Jadi ketika dia mengetahui bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Jia Lingyi, dia merasakan lebih banyak tekanan dan ketakutan daripada kemarahan. Tuan Chu Feng, apakah kamu yang membuat Jia Lingyi terlihat seperti ini? Ketika Song Yuwei berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan ketakutannya. Senior, tolong, jangan gugup. Semua sekte alkimia abadi telah dihancurkan. Melihat kekhawatiran Song Yuwei, Wang Qiang bergegas untuk berbicara sebelum Chu Feng dapat mengatakan apapun. Apa? Sekte alkimia abadi dihancurkan. Setelah mendengar ini, tidak hanya Song Yuwei, tetapi juga ekspresi biksu tua Yiku berubah drastis. Lihat betapa takutnya kamu. Ini hanya masalah sekte abadi dan Dao, bukan apa-apa. Kamu sudah terlalu lama dikurung di sini, dan kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ayo, izinkan saya melakukan ini untuk kalian berdua senior. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Wang Qiang dengan bangga mengulurkan tangannya ke Chu Feng, ini, wah, saudaraku yang baik, dia bukan hanya cucu dari senior Song Luoyi, tetapi juga junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Penyelamat klan naga totem, dia juga putra Ranxing, orang terkuat di Istana Suci Tujuh Alam, dan pewaris dari Istana Suci Tujuh Alam, garis keturunan raja. Seperti yang kulihat, jadi di matamu, Sekte Abadi Alkimia, di depan saudaraku, hanya. Itu hanya kentut. Wang Qiang mengatakan ini dengan sangat mudah. Namun pesan sederhana ini seperti guntur di langit,
dan seperti ombak besar, menghantam Song Yuwei dan biksu tua Yiku satu demi satu. Teman kecil ini, kamu, apa yang kamu maksud adalah teman kecil Chu Feng? Teman kecil Chu Feng, apakah putra Jieran Xing? Song Yuwei juga memandang Wang Qiang dengan prihatin, mata tuanya penuh dengan keinginan untuk mendapatkan jawaban. Masing-masing berita ini sangat mengejutkan. Namun di mata mereka, tidak ada keraguan bahwa berita bahwa Chu Feng adalah putra Jieran Xing adalah yang paling berharga. Meskipun Song Yuwei telah terperangkap di Zhuo Tianhe selama bertahun-tahun, dia tidak memahami apa yang terjadi di dunia seni bela diri yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena terjebak di sini, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengobrol dengan biksu tua Yiku. Jadi dia sudah mengetahui banyak hal tentang Jieran Xing, jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas beberapa tahun yang lalu. Dia juga menyesalkan bahwa Istana Suci Tujuh Alam sudah begitu kuat, namun orang yang begitu kuat muncul. Bahkan di dalam hatinya, Jieran Xing tidak berada di dunia yang sama dengannya, tetapi lebih seperti dewa. Tapi sekarang dia diberitahu bahwa Jieran Xing sebenarnya adalah ibu kandung dari tuan mudanya. Lalu bukankah dia juga punya hubungan? Aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya, tapi inilah faktanya. Kamu keluar dan bertanya, siapa yang tidak mengenal kakakku sekarang, Fulan, dan siapa yang tidak mengenal saudaraku sekarang, Fulan, dan siapa yang tidak mengenal saudaraku sekarang, Fulan, dan siapa yang tidak tahu kalau ibu saudara laki-lakiku adalah Jieran Xing. Pada titik ini, Wang Qiang memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menambahkan, tidak. Tapi sebaiknya kamu tidak mengatakannya, kamu kenal saudaraku. Mengapa? Song Yuwei bertanya pada biksu tua Yiku bersama-sama. Karena Istana Suci Tujuh Alam tidak mengizinkan senior Jieran Xing memiliki anak dengan orang luar, kelompok mereka yang tua, barang antik tua, sekelompok besar dan buruk, bahkan jika saudaraku sangat berbakat, mereka hanya ingin membasmi saudaraku. Jika kamu berani mengatakan bahwa kamu mengenal saudaraku, banyak orang pasti akan menangkapmu dan pergi ke rumah suci Tujuh Alam untuk meminta pujian. Wang Qiang menjelaskan, Istana Suci Tujuh Alam, apakah kamu akan berurusan dengan tuan muda? Berita ini membuat Song Yuwei semakin ketakutan. Bahkan pada saat ini, dia berkeringat dingin dan sangat ketakutan hingga dia tidak bisa diam. Chu Feng lah yang memiliki tangan dan mata yang cepat dan membantunya. Meskipun Sekte Abadi Alkimia menakutkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Istana Suci Tujuh Alam. Dia harus diberitahu bahwa kekuatan paling menakutkan di dunia seni bela diri yang luas ini adalah Istana Suci Tujuh Alam. Senior, jangan gugup. Kamu benar-benar, jangan terlalu khawatir. Istana Suci Tujuh Alam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaraku. Jangan bilang kamu bisa, aku tidak bisa menangkapnya. Kakakku bahkan membuat keributan besar di Istana Suci Tujuh Alam. Dia mencuri relik dan warisan sekte dunia bela diri leluhur di depan mereka. Kata Wang Qiang sambil tersenyum. Song Yuwei dan biksu tua Yiku tertegun beberapa saat. Biksu tua Yiku akhirnya bertanya, teman kecil Chu Feng, di kondisi apa kamu sekarang? Melihat ini, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka tentang tingkat kultivasinya saat ini. Kemajuanmu begitu cepat. Mendengar ini, mereka semua tercengang. Jelas sekali bahwa tingkat kultivasi Chu Feng saat ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tapi mereka segera mengerutkan kening. Budidaya Chu Feng memang kuat,
dan dia mungkin tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Tapi itu juga seorang junior. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di Istana Suci Tujuh Alam, mereka jelas tertinggal jauh. Senior, jangan khawatirkan aku. Sebenarnya, aku kembali hari ini dan aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Sekte Alkimia Abadi memang hancur, tapi itu bukan aku. Nenekku yang melakukannya, kata Chu Feng. Nona, Tuan Chu Feng, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Nona? Mendengar ini, ekspresi Song Yu berubah lagi. Segala kekhawatiran, ketakutan dan emosi lainnya sebelumnya telah hilang, digantikan oleh kegembiraan yang tiada taraf. Ya, sudah dipastikan. Jia Lingyi menjadi gila setelah bertemu nenek saya dan mengetahui bahwa Sekte Abadi dan Dao dibantai olehnya. Dan saya pergi melihatnya. Adegan itu sangat mengejutkan. Jadi tingkat kultivasi nenek saya seharusnya sangat kuat sekarang. Saya kira dia sudah memasuki alam dewa. Apa? Dewa? Mendengar ini, Song Yuwei dan Biksu tua Yiku terkejut lagi. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, sepengetahuan mereka, Tuhan masih merupakan alam legendaris yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun.